Pas zaman Dogecoin naik, gue belanja sana-sini sih karena trading. Kalau kehabisan gaji sih nggak pernah ya, soalnya kalau kurang gaji tinggal take profit aja gitu langsung kan. Trading kayak kehidupan aja. Ikutin aja alurnya. Halo. Halo. Hai, ada apa nih? Oh, gue ya? Sorry. Halo, Kak. Halo. Halo WhatsApp. Hai. Halo juga. Hai. Lo biasanya gajian tanggal berapa sih? Biasanya akhir bulan kali ya. Perkiraan sih tanggal 25 sih. Setiap tanggal 25. Kayaknya tuh sesuka bos gue gitu sih. Akhir bulan sih. Lu nggak nentu, Kak. Kayak mesti sidang isbat dulu deh. Gue mah gaji orang, nggak pernah gajian gue. Gajian bisa diambil apaan aja sih? Gajian tiap hari sih. Ya karena gue karyawan, ya kayak biasa di akhir bulan. Biasanya sih akhir bulan setiap tanggal 25. Tanggal 25. Tanggal 25. Lo tipikal orang yang bisa manage gaji atau enggak nih? Bisa. Untuk gaji, Gue udah ngasih kotak sih. Harus bisa. Untuk perantau kayak gue sih harus bisa manage gaji. Bisa dong. Kan kalau gajian langsung deposit ke kripto kan? Insya Allah bisa. Bisa dong. So far sih bisa ya. Susah banget sih untuk saat ini, tapi masih coba-coba terus lah. langsung habis sih. Bisa. 50% buat nongkrong, 47,5% buat dugem, 2,5% buat fakir miskin. Harus balance, bro. Di tanggal berapa biasanya lo akan kehabisan gaji? Kalau misalnya memang banyak hangout di luar, lebih cepat juga sih habisnya. Alhamdulillah nggak nyampe habis sih. Nggak pernah. Nggak pernah habis. Biasanya sih suka seminggu 2 minggu awal. Besokannya kebetulan. Mau gajian lagi tuh biasanya udah habis gitu. Kalau misalkan gajian tanggal 25 nih, pagi. Mungkin sorenya udah habis. Nggak pernah, gue nggak pernah kehabisan gaji. Kalau kehabisan gaji sih nggak pernah ya, soalnya kalau kurang gaji tinggal take profit aja gitu langsung kan. Karena tiap hari gajian kayaknya nggak pernah kehabisan. Kalau kehabisan gaji sih enggak ya, tapi maksudnya kalau tipis iya, pas akhir bulan sih. Ini pun juga udah habis. Kan sekarang trading lagi hype-hype-nya nih ya. Lo pernah nyoba nggak sih buat trading? Belum pernah sih, cuman gue tertarik sih. Trading kayak kehidupan sehari-hari ya, kayak makan sehari-hari lah. Udah jadi kebiasaan. Sejujurnya sih belum pernah sih. Udah lama banget sih gue main, sekitar pas pandemi awal deh. Aku baru pemula juga. Pernah sih, Kak. Tapi ada kepikiran buat nyoba. Yang gue tahu tuh trading kayak main monopoli gitu bukan sih? Atau get rich tuh yang lempar dadu gitu kan? Pernah dong pastinya. So far sih gue belum berani trading sih. Sejauh ini sih belum pernah coba aku. Pernah. Kira-kira nih, kalau misalkan nanti lo mau trading, berapa persen lo alokasiin gaji lo untuk beli aset kripto? Biasanya nggak banyak sih ya, all in biasanya langsung ya. Paling 5%-an. Mungkin kalau misalnya gue udah berani trading, 10% kali ya, kan coba-coba dulu. Mungkin belum dulu. Sisanya gaji gue aja sih sebenarnya. 100% biar gue miskin sekalian. Sekitar 5%. Kripto tuh apa ya? 100%. Ya tipis-tipis aja lah, seadanya. Ya karena gue pegawai biasa, jadi gue mungkin 10%. Sekitar 15%-an kali ya, sedikit-sedikit dulu aja. Sebenarnya nggak pernah ditargetin sih. Kalau misalnya memang lagi ada sisa yang lumayan dari gaji itu, biasanya gue coba untuk tradingin sih. Sekitar 5%. Koin apa sih yang pasti lo beli waktu lo gajian? Dengar-dengar Bitcoin tuh gede ya, jadi mungkin Bitcoin deh. Mungkin Doge. Nabungnya sih di BTC sama di Doge, itu aja sih. Amannya menurut gue BTC sih. Biasanya kemarin sih yang lagi hype tuh kayak CFX, tapi nanti pengen nyoba-nyoba sih kayak BTC gitu-gitu. Time zone ada nggak sih? Yang udah jelas kayak Bitcoin, Ethereum. Kayak BTC, Ethereum, Dogecoin, ya gitu-gitu aja lah. BTC sih. Bitcoin dan USDT. Koin. Kalau koin sih gue biasanya belinya koin-koin time zone tuh yang buat ngambil boneka tuh, nyapit-nyapit boneka tuh biasanya. Bisa nggak sih trading buat menuhin gaya hidup lo? Bisa dong. Pas zaman Dogecoin naik, gue belanja sana-sini sih karena trading. Kalau untuk memenuhi gaya hidup saya yang fakir miskin, kayaknya enggak deh, Kak. Karena gaya hidupnya sederhana ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Bisa asal kita manage-nya tepat. Bisa banget dong, apalagi bisa boncos juga bisa dong.
Bisa dong, trading kayak kehidupan aja. Ikutin aja alurnya. Untuk saat ini sih belum sih. Bisa banget kalau kita pinter manage-nya. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya memang kita konsisten ya. Gimana kriteria crypto exchange yang lo percaya buat beli aset kripto? Karena ini berhubungan sama uang, yang pasti harus punya nama dan harus sudah terdaftar di lembaga resmi sih. Itu yang paling penting. Yang pasti yang udah diawasin pemerintah sama yang banyak orang pakai. Yang ada Indo-Indonya. Yang pasti aku bakal banyak searching dulu dan aku bakal pilih yang paling terpercaya sih, yang udah dikenal sama banyak orang juga. Udah terdaftar ya, dan semua orang tuh kebanyakan pakai, jadi lebih merasa aman. Sudah terdaftar di Bapepti, OJK. Mungkin yang udah terdaftar di OJK, yang pasti udah punya nama, udah diandal Bapepti kali ya Kak, atau OJK gitu. Yang udah punya nama pastinya, yang terkenal. Ya, yang udah didaftarin OJK, BI gitu. Yang sering didengar orang sih. Kabar-kabarnya sih yang ada Indo-Indonya gitu. Yang tahu kan dengar kripto tuh kayak koin-koin gitu kan. Yang penting gue ngeliat koinnya aja deh, baru bisa gue tuker-tuker belilah gitu. Yang penting lihat ada fisiknya aja. Wah gampang itu, tinggal lihat aja semuanya di internet, udah ada kan. Yang pasti yang udah jelas legalitasnya kayak di bawah Bapepti gitu. Nah, ini penting banget nih. Pastinya sih yang pertama harus pilih crypto exchange yang udah terdaftar di otoritas terkait gitu ya. Kayak misalkan terdaftar di Bapepti atau di OJK gitu. Jadi jangan sembarangan, itu pinter-pinternya kalian aja sih. Selain itu juga, selain terdaftar tadi, kalian juga bisa lihat crypto exchange yang kira-kira tuh transparan sama para membernya, kayak punya proof of reserve atau bahkan proof of liability gitu. Jadi buruan investasi, kalau udah ketemu crypto exchange yang kayak gitu, buruan investasi yang cerdas gitu biar dapat keuntungannya tuntas gitu sih kalau menurut gue.